Di balik hiruk-pikuk kota Dhaka, ibu kota Bangladesh, ada ancaman tak kasat mata yang setiap harinya merenggut ribuan nyawa. Udara yang kita hirup ini bukan sekadar asap kendaraan atau debu jalanan, tapi campuran berbahaya dari partikel mikroskopis yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Bangladesh, sebuah negara yang berkembang pesat, kini memegang rekor sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi lebih dari 170 juta penduduknya? Mari kita telusuri lebih dalam. Menurut laporan IKI Air 2024, Bangladesh menempati peringkat pertama sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Konsentrasi PM2,5, partikel halus yang dapat menembus sistem pernapasan manusia, mencapai rata-rata 76,9 gm, lebih dari 15 kali lipat ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5 gm. Fakta dan data polusi Bangladesh. Beberapa kota di Bangladesh, seperti Dhaka, Gazipur, dan Narayanganj, mengalami kabut asap tebal hampir sepanjang tahun. Pada bulan Desember hingga Februari, kualitas udara memburuk hingga mencapai level berbahaya, dengan indeks kualitas udara, AQI, seringkali melampaui 300, yang jauh dari ambang batas aman 50 menurut standar WHO. Studi dari Global Air Report 2023 juga mengungkap bahwa Bangladesh memiliki tingkat polusi yang meningkat sekitar 9% dalam satu dekade terakhir, akibat urbanisasi cepat dan industrialisasi yang tidak terkendali. Penyebab polusi di Bangladesh. Tapi, apa yang membuat Bangladesh menjadi negara paling tercemar? Ada 3 faktor utama. Industri dan pembangunan. Sebagai pusat industri tekstil terbesar kedua di dunia setelah Cina, Bangladesh memiliki lebih dari 4.600 pabrik tekstil yang menghasilkan emisi tinggi, terutama dari penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Asap hitam yang mengepul dari cerobong pabrik menjadi salah satu sumber utama polusi udara. Transportasi dan kendaraan jalanan di kota-kota besar Bangladesh dipenuhi lebih dari 3,5 juta kendaraan, dengan sekitar 80% kendaraan tidak memenuhi standar emisi. Kendaraan tua yang masih menggunakan mesin 2 tak dan solar berkualitas rendah mengeluarkan gas buang beracun dalam jumlah besar. Kurangnya regulasi ketat terhadap emisi kendaraan membuat polusi semakin tidak terkendali. Pembakaran sampah dan biomasa di daerah perkotaan maupun pedesaan, pembakaran sampah plastik, karet, dan biomasa masih menjadi metode utama untuk mengelola limbah. Setiap harinya, lebih dari 3.000 ton sampah dibakar secara terbuka di Dhaka, yang menghasilkan karbon monoksida, CO, dan diosin, zat beracun yang berkontribusi pada peningkatan kadar PM2,5 di udara. Dampak polusi terhadap kesehatan dan lingkungan. Polusi udara di Bangladesh bukan sekadar masalah lingkungan, tapi juga krisis kesehatan nasional. Studi dari Global Burden of Disease menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 kematian per tahun di Bangladesh berkaitan langsung dengan polusi udara. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, kanker paru-paru, dan stroke semakin meningkat, terutama pada anak-anak dan lansia. Menurut salah satu dokter di Bangladesh menyatakan peningkatan pasien dengan masalah pernapasan sekitar 25% dalam 5 tahun terakhir. Partikel halus dalam udara dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan komplikasi serius, bahkan pada mereka yang tampak sehat. Dan menurut warga setempat yang terdampak polusi udara dan lingkungan, anak-anak saya sering batuk dan sulit bernapas di malam hari. Kadang kami harus menggunakan masker di dalam rumah karena udara terlalu buruk. Tingkat polusi ini membuat kami hidup dalam ketakutan setiap harinya, ucapnya. Upaya dan solusi. Meski tantangannya besar, upaya untuk mengatasi polusi di Bangladesh tetap berjalan.
Pemerintah mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap emisi pabrik dan kendaraan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Program Udara Bersih Nasional, NCAP, yang menargetkan penurunan polusi udara sebesar 20% pada tahun 2030. Beberapa perusahaan juga mulai beralih ke energi terbarukan. Bangladesh saat ini telah mengembangkan lebih dari 5 juta unit panel surya di rumah tangga pedesaan, yang membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Namun, perubahan ini tidak bisa hanya datang dari pemerintah saja. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih harus meningkat. Inovasi seperti transportasi ramah lingkungan, penghijauan kota, dan pengelolaan limbah yang lebih baik menjadi kunci bagi masa depan yang lebih sehat bagi Bangladesh. Bangladesh menghadapi tantangan besar, namun harapan masih ada. Polusi udara adalah masalah yang dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat, teknologi yang inovatif, dan perubahan perilaku kita semua. Jika kita tidak bertindak sekarang, apa yang akan terjadi pada generasi mendatang? Udara yang kita hirup adalah kehidupan itu sendiri. Sudah saatnya kita bertindak, bukan hanya untuk Bangladesh, tapi untuk dunia. Dari negara Bangladesh kita belajar banyak tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari polusi mematikan. Cukup sampai di sini dulu ulasan kali ini. Semoga ulasan kali ini kita semua bisa memetik pelajaran demi anak cucu kita ke depan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Wassalamualaikum.